Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, genggam dunia, Allahu Akbar. Nah, anak-anakku semuanya, kenapa kok hari ini anak-anak digabungkan menjadi satu, kelas 3 dan kelas 4? Nah, perlu Bu Guru sampaikan bahwa hari ini wali kelas 3 tidak bisa hadir karena beliau sedang sakit dan tidak bisa hadir ke sini, maka untuk beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan pembelajaran kelas rangkap. Apa itu pembelajaran kelas rangkap? Pembelajaran kelas rangkap yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh dua kelas, yaitu kelas 3 dan kelas 4 dijadikan satu ruangan. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru ingin melihat atau mengecek kehadiran anak semuanya. Kelas 3 apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Kelas 4 bagaimana? Apakah ada yang tidak hadir? Semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Doni untuk memimpin doa. Oke, kita sudah berdoa. Semoga Allah memudahkan kita dalam bertolabul ilmi dan anak-anak dimudahkan dalam memahami materi yang akan Bu Guru sampaikan pada hari ini. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar di kelas 3 ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, dan di kelas 4 kita akan belajar sumber bunyi. Anak-anak sudah siap semuanya? Apakah sudah siap? Oke, sudah siap semuanya. Nah, untuk kelas 3, kenapa kok kita belajar terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa tujuannya? Jadi tujuan pembelajaran ini anak-anak nanti mampu dan memahami cara mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa memahami atau mengerti terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup serta bisa menyimpulkannya dengan baik dan benar. Anak-anak kelas 4, apa tujuan kita belajar terkait dengan sumber bunyi? Tujuannya yang pertama, harapannya anak bisa mengidentifikasi terkait dengan sumber bunyi yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, menganalisis alat-alat yang bisa menghasilkan sumber-sumber bunyi yang baik dan benar, dan bagaimana cara alat tersebut digunakan supaya menimbulkan atau menghasilkan sumber bunyi. Nah, untuk kelas 3 sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak coba perhatikan dan anak-anak ingat hewan atau tumbuhan apa saja, makhluk hidup apa saja yang ada di sekitar rumah anak-anak atau di sekitar lingkungan sekolah. Apa saja, coba ayo kita sebutkan sama-sama. Ada tumbuhan, bunga, pohon dan sebagainya. Kalau hewan, ada hewan apa saja? Coba ayo sebutkan. Iya, ada sapi, terus kambing. Yang hidup air, ikan, kemudian kupu-kupu, burung dan lain sebagainya. Itu merupakan makhluk hidup yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk hidup berdampingan dengan manusia. Sekarang kita akan mengenali ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja sih? Nah, bisa Bu Guru contohkan, misalkan ikan. Nah, anak-anak bisa sambil mengingat-ingat ikan. Nah, ikan itu memiliki apa? Sirip, betul sekali. Apa gunanya sirip? Untuk berenang. Kemudian ikan mempunyai apa lagi? Ciri-cirinya? Oh iya, betul sekali. Ikan memiliki insan untuk bernapas karena ikan itu hidup di air, jadi memerlukan insan untuk bernapas. Kalau manusia menggunakan paru-paru, kalau ikan menggunakan insan untuk bernapas. Nah, kali ini terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup, Bu Guru sudah menyiapkan dan sudah anak-anak terima. Ini ada 4 gambar makhluk hidup. Tapi sebelum mengerjakan soal, silakan anak-anak bagi tugas ya nanti.
Setelah Bu Guru jelaskan seperti apa tugasnya, silakan anak-anak bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, yaitu bangku depan dan bangku belakang, 2 dan 2 jadi 4 orang. Nanti silakan dibagi. Kemudian anak-anak kerjakan atau sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di gambar. Misalkan di sini ada cicak, ikan, burung, dan juga ada kambing. Nah, silakan disebutkan ciri-cirinya. Apa saja yang melekat pada hewan tersebut. Nanti selanjutnya akan dipresentasikan oleh wakil kelompok kalian ke depan. Bu Guru tinggal dulu, silakan dikerjakan ya, yang rapi, tertib, tidak berisik. Bu Guru akan ke kelas 4 dulu. Anak-anak kelas 4, nah tadi sudah menunggu sejenak sambil membaca buku. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan materi terkait dengan sumber bunyi. Coba anak-anak perhatikan, di lingkungan kalian, bahkan di sekolah ini ada beberapa sumber bunyi yang bisa kita pakai. Misalkan kalau di rumah itu ada alat-alat atau perabot rumah tangga yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan bunyi. Misalkan apa saja? Ada? Ya, perabot. Iya, rumah tangga itu ada piring, apalagi gelas, sendok, atau mungkin alat-alat masak. Itu merupakan alat yang bisa menimbulkan bunyi. Tapi Bu Guru ada contoh di sini. Bu Guru beri contoh misalkan gitar. Nah, gitar bisa berbunyi dengan cara gesek. Kalau piring tadi bisa berbunyi dengan cara bagaimana? Dengan cara dipukul. Itu merupakan sumber bunyi yang dihasilkan dari suatu alat atau baik itu peralatan sederhana sampai dengan peralatan musik. Jadi anak-anak yang namanya sumber bunyi itu dihasilkan ketika alat tersebut dipukul atau digesek atau digoyang atau sebagainya, jadi akan menghasilkan bunyi. Itu yang dinamakan dengan sumber bunyi. Sekarang anak-anak Bu Guru akan menjelaskan tugas yang harus kalian laksanakan atau harus kalian selesaikan. Namun sebelum Bu Guru menjelaskan, nanti silakan anak dibagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, bangku depan dan bangku belakang, untuk berdiskusi. Mendiskusikan apa? Nah, ini di sini ada beberapa alat musik. Tadi sudah Bu Guru bagikan ya, angketnya. Ini ada beberapa alat musik, diantaranya ada apa ini? Ada yang tahu? Angklung, betul sekali. Kemudian ini ada seruling. Nah, seruling anak bisa lihat ya, bisa membayangkan ini gambar seruling. Kemudian ini ada rebana, atau boleh beduk, atau boleh alat kentrung itu juga boleh. Kemudian ini ada gitar. Nah, anak-anak sudah paham terkait dengan alat musik yang Bu Guru kasihkan ini. Silakan anak-anak diskusikan bagaimana cara alat ini menghasilkan sumber bunyi atau sebagai sumber bunyi. Apa mungkin digoyang, atau mungkin digesek, atau mungkin ditiup, atau mungkin dipukul dan sebagainya. Silakan diskusikan bagaimana cara memainkan alat tersebut dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu anak-anak mempresentasinya ke depan, perwakilan kelompoknya mempresentasikan ke depan untuk mendiskusikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Sementara jangan ribut, Bu Guru akan ke kelas 3 terlebih dahulu. Yang tertib, yang bagus, nanti Bu Guru kembali lagi. Baik, anak-anak kelas 3, apakah sudah selesai? Sudah selesai. Bu Guru ingin coba kelompok 3 maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan. Nah, bagus sekali presentasi semua kelompoknya dan hasilnya luar biasa. Anak-anak sudah berani maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sesuai dengan yang Bu Guru harapkan. Berani, anak-anak sudah memberanikan diri untuk maju, Bu Guru kasih jempol. Nah, selanjutnya Bu Guru ingin anak-anak coba silakan membaca buku yang sudah Bu Guru siapkan di sudut baca kelas sebelah sana ya, itu khusus untuk kelas 3. Silakan untuk membaca, yang lainnya boleh sambil berdiskusi dan sebagainya. Bu Guru akan kelas 4 dahulu. Baik, anak-anak kelas 4, bagaimana? Apakah sudah selesai? Oh ya, Bu Guru ingin coba kelompok 1 mempresentasikan hasil
hebat, sudah berani maju, dan sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik dan benar. Baik anak semuanya, silakan menghadap ke sini semuanya. Bu Guru akan menyimpulkan atau mari kita simpulkan bersama-sama terkait dengan materi yang sudah kita siapkan, yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak tadi sudah belajar sedikit banyak terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup, mulai yang ada di darat dan juga ada di air. Jadi setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan itu berbeda-beda dan memiliki ciri yang berbeda-beda juga. Itu karena Allah sangat sayang dan cinta kepada makhluknya, sehingga dia bisa memiliki ciri untuk mempertahankan hidup, untuk berkembang biak dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelas 4 di Indonesia ini sangat banyak sekali peralatan musik, mulai dari peralatan musik tradisional yang klasik sampai dengan yang modern. Itu semua merupakan alat yang bisa menghasilkan sumber bunyi. Artinya sumber bunyi itu bisa berasal dari benda-benda apapun yang jika dibunyikan itu akan menghasilkan bunyi, baik itu kecil, sedang ataupun keras. Nah, itu tadi kita sudah mengambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang karena waktunya sudah habis, jadi silakan anak-anak untuk bersiap-siap, kita akan menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Silakan, tadi sudah dipimpin doa oleh kelas 4. Sekarang coba dipimpin doa oleh kelas 3. Silakan. Siapa ya? Diki untuk memimpin doa pada hari ini. Oke, terima kasih anak-anak sudah bekerja sama dengan Bu Guru, dan alhamdulillah pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Semoga anak-anak dimudahkan dalam belajarnya, sehat sampai ketemu besok pagi di sekolah bersama Bu Guru, dan kita akan melaksanakan pembelajaran kelas rangkap lagi. Semoga anak-anak selalu sehat, semangat, dan terus berusaha sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Itu saja yang Bu Guru sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.